Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Om Swastiastu. Malam ini adalah kita masuk di mata kuliah perilaku keorganisasian dengan materi dasar-dasar perilaku individu. Ini adalah pertemuan kedua dan juga ketiga. Baik, kita masuk di tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di sini adalah mendefinisikan karakteristik biografi, kemudian variabel yang mempengaruhi perilaku individu, serta teori pembelajaran. Baik, kita masuk di karakteristik biografi. Dalam dunia bisnis yang saat ini semakin berkembang, semua itu tidak terlepas dari adanya teknologi yang canggih. Akan tetapi, teknologi tidak akan bisa bermanfaat apabila seseorang tidak bisa memanfaatkannya untuk bidang pekerjaan yang dia geluti, karena dalam hal ini perilaku seseorang individu sangatlah mempengaruhi kinerja yang dia miliki. Jadi karakteristik individu ini berkaitan dengan kinerja yang memang dilakukan dalam perusahaan tersebut, yang dilakukan oleh karyawan maupun individu dalam perusahaan. Nah, di sini kita bisa melihat gambarnya ya. Ini adalah seorang pimpinan ataupun atasan dengan memegang ataupun menduduki jabatan dengan tugas yaitu memberikan arahan kepada karyawannya ya, dengan harus mengetahui lebih detail terkait dengan individu ataupun karyawannya. Jadi pimpinan ataupun seorang atasan harus mampu untuk mengetahui biografi dari karyawannya masing-masing. Ini adalah salah satu yang harus ada pada diri seorang pimpinan. Nah, di sini kita lihat karakteristik pribadi ya, seperti umur, jenis kelamin ya, kemudian gender ya, kemudian apakah ini adalah dia usia daripada orang ataupun karyawan tersebut ya. Kemudian juga ras atau budaya. Kemudian masa kerja. Nah, ini adalah salah satu ataupun bagian daripada biografi yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam pekerjaannya. Misalnya, sekarang yang kita lihat di sini adalah usia, bahwa usia muda dan usia tua itu dapat dilihat ya, bahwa usia muda itu lebih banyak pemikiran-pemikiran yang terbaru ataupun teknologi yang terbaru yang dia lihat dan kemudian bisa diterapkan. Kemudian usia tua biasanya lebih ke dominan yang sudah pernah dilakukan di masa yang lalu. Jadi biasanya yang muda dan yang tua ini akan berbeda ketika kinerjanya. Meskipun yang tua ini adalah dia memiliki pengalaman yang banyak, tetapi apabila ada yang terbaru, ini lebih banyak didominasi oleh para karyawan yang muda. Nah, di sini biasanya yang lebih tua ini biasanya lebih banyak ketidakhadirannya karena faktor kondisi ya, kondisi fisik, kondisi badan yang memang tidak memungkinkan untuk bekerja terus-menerus. Nah, kalau usia muda lebih banyak hadirnya ya, karena memang usia muda itu banyak pemikiran terbaru dan juga banyak membaca ataupun teknologi yang terbaru yang dia sudah lihat ataupun dia sudah pernah membacanya. Nah, di sini ada namanya jenis kelamin. Nah, gender ini ternyata juga mempengaruhi dalam kinerja perusahaan. Gender laki-laki itu ternyata lebih agresif dibandingkan perempuan dari segi posisi jabatan misalnya. Perempuan lebih banyak ketidakhadirannya tetapi dia lebih memegang wewenang ya, artinya dia lebih banyak bertanggung jawab ya. Nah, dia lebih banyak mematuhi wewenang dibandingkan dengan laki-laki yang agresif. Karena perempuan itu biasanya lebih banyak mangkirnya. Karena kenapa? Ada seorang ibu yang harus mengurus anaknya, kemudian anaknya sakit, dia pasti juga akan tidak hadir. Tapi laki-laki dia lebih banyak agresifnya karena untuk jabatannya itu tadi. Jadi misalnya seorang laki-laki ini dia pastinya ingin mengejar karir ya, untuk kondisi ekonominya. Jadi disinilah tingkat agresifnya laki-laki untuk pekerjaan.
Kemudian kita masuk di ras dan budaya ya. Jadi kalau ras ini apakah dia fisiknya, tubuhnya, kulitnya, teksturnya, jangan sampai ada yang membedakan ya. Jangan sampai ada yang berbeda antara mereka, atau jangan sampai ada yang saling mengejek. Jadi harus diketahui ras dan juga budayanya. Kemudian juga yang terakhir adalah masa kerja. Masa kerja ini bisa dilihat dari ketika kita berbicara terakhir adalah masa kerja ya. Jadi masa kerja di sini adalah berapa lama orang tersebut bekerja dalam organisasi tersebut ataupun perusahaan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa orang yang lama bekerja itu lebih rentan tidak mengundurkan diri atau tidak mau resign dari perusahaan tersebut. Ini penelitian membuktikan ya. Tapi biasanya ada yang memang tergantung dari perilaku masing-masing, tapi secara keseluruhan bahwa semakin lama orang bekerja tersebut, maka dia akan semakin konsisten ataupun dia akan lebih lama, ataupun tingkat pengunduran diri karyawan tersebut dia akan tidak terlalu besar ya. Jadi dia akan semakin mengecil kalau dia akan mengundurkan diri. Tapi berbeda sama orang yang baru saja bekerja, karena mungkin dia masih baru, dia masih muda, kemudian banyak pergaulan dan juga banyak informasi yang diperoleh sehingga banyak perbandingan. Nah, ini juga yang mendapatkan ataupun biografi daripada masing-masing karyawan ataupun masing-masing perilaku daripada individu itu. Kita masuk di proses pembelajaran ya. Jadi, proses pembelajaran di sini dapat dilihat menurut Robbins, ini pembelajaran ini adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Nah, pembelajaran ini ada menghasilkan perubahan pastinya. Perubahan tersebut bisa permanen dan diperoleh lewat pengalaman. Jadi pembelajaran itu bukan hanya dari perubahan saja, tetapi juga biasanya pembelajaran itu bisa permanen dan juga bisa diperoleh dari pengalaman. Oke, kita masuk di teori pembelajaran. Ada namanya pengkondisian klasik, ada namanya pengkondisian operan, dan ada namanya pembelajaran sosial. Di sini nanti kita akan melihat untuk pengkondisian klasik ya. Nah, di sini ada yang namanya individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respon baru. Stimulus ini adalah reaksi kita yang ada pada diri kita ya. Jadi misalnya stimulus ini ada, kalau pengkondisian klasik ini misalnya ada, kita lihat suara motor ya, dengar suara motor. Nah, suara motor ini bisa akan mengkondisikan diri kita ya, bahwa motor itu motornya siapa, kita biasanya sudah mengenali dari situ ya, kita sudah mengenali. Misalnya bel sekolah, seperti itu juga kita sudah mengetahui bel sekolah ini, oh ini bel sekolah tandanya masuk, ini tanda keluar, dan ini dan lain sebagainya. Artinya bahwa ada di situ yang dinamakan adalah stimulus yang diberikan atau ada sesuatu. Nah, kemudian kita respon ya. Nah, di sini ada suatu proses yang semula adalah stimulus netral, ketika muncul bersamaan dengan stimulus yang tidak dikondisikan akan menjadi stimulus terkondisi yang menimbulkan respon refleks yang menjadi kebiasaan. Jadi, misalnya kalau di kantor ya, jam masuk misalnya kita harus pakai clock. Nah, clock ini adalah menandakan jam berapa kita masuk. Ini juga akan mengkondisikan klasik kita karena sudah mendarah daging sama kita bahwa nanti kalau saya ada clock jam 7 ini tandanya kita masuk, atau ada bel jam istirahat. Oh, secara tidak langsung kita akan bereaksi adanya stimulus yang dari bel tadi, kemudian kita akan respon, oh iya berarti ini hari ini adalah misalnya kita harus istirahat ya, jam ini jam makan siang dan lain sebagainya. Oke, kita masuk di pengkondisian operan ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pengkondisian operan ini menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Individu belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau imbalan, atau menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Jadi misalnya dalam suatu organisasi, pengkondisian operan ini biasanya ketika ada imbalan atau reward,
kita secara tidak langsung jiwa kita atau adanya stimulus tersebut kita akan merespon bahwa kita nantinya akan bekerja lebih giat agar dapat mendapatkan imbalan ataupun reward tadi ya. Jadinya ini adalah pengkondisian operan, ini artinya bahwa stimulus yang diberikan itu akan membuat kita bergairah untuk bekerja ya, biasanya seperti itu. Contoh juga misalnya ada bayi yang anak-anak umur 5 tahun dia susah makan. Nah, kita kasih makan, kemudian ibunya bilang bahwa nanti ketika kamu makan, kalau kamu makan banyak, kamu nanti saya hadiahi mobil-mobilan atau kita naik mobil-mobilan. Ini artinya bahwa ada sesuatu yang akan dijanjikan ataupun ada imbalan. Ini adalah pengkondisian operan ya. Kemudian kita masuk di pembelajaran sosial ya, pembelajaran sosial. Nah, di sini pastinya kita sudah mengetahui bahwa pembelajaran sosial ini dilihat dari amatan atau kita mengamati apa yang terjadi pada orang lain ya. Jadi biasanya kita lihat dari orang tua. Kalau di rumah kita lihat orang tua, ada teman, ada idola ya, yang dimana itu membuat kita jadi ingin mengikuti ya. Biasanya kalau di rumah itu mungkin orang tua suka memarahi, atau selain memarahi juga mungkin ada kita harus disiplin dalam makan, disiplin dalam belajar. Ini secara terkontaminasi di dalam tubuh kita atau perilaku kita bahwa kita ini harus kita mau ataupun mengikuti aturan tersebut. Ini adalah kita melihat dari kondisi setiap harinya. Misalnya idola kita sukai idola A. Si A ini berpakaian seperti ini, secara tidak langsung saya mengikuti dia seperti itu. Jadi bukan hanya idola, misalnya ada atasan yang memang membuat kita jadi senang melihatnya. Kita juga mengikuti apa yang dia gunakan. Kemudian kita secara tidak langsung memakai mungkin pakaian yang mirip ya. Itu juga adalah sebuah pembelajaran. Nah, kita masuk di ini adalah yang terakhir ternyata ya. Jadi untuk pembelajaran ini nanti silahkan ditanyakan apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu.